oh. Oke, dah on nih. Hai semua, saya Fadila Adinda Berliana dengan NIM 23030101042 akan menjelaskan dampak teknologi digital. Pada kali ini saya akan membahas dampak positif, negatif, dan bagaimana cara mengatasi untuk meminimalisir dampak negatif yang ada. Dan di sini saya akan memaparkan contoh dampak negatif di Indonesia yang telah terjadi. Dampak positif yang pertama yaitu dalam kemudahan komunikasi, yang dimana teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pesan dan video call dapat mempermudah komunikasi antar individu, keluarga, dan kolega bahkan dengan jarak yang jauh. Lalu yang kedua ada kemudahan akses informasi. Dengan internet dan berbagai platform digital, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah, memungkinkan individu untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi lebih efisien. Dampak yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas, yang dimana alat digital seperti perangkat lunak, produktivitas, otomatisasi, dan cloud computing memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat, akurat, dan efisien baik di sektor bisnis maupun dalam pendidikan. Dampak yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas hidup, yang dimana teknologi digital dalam sektor kesehatan seperti telemedis dan perangkat kesehatan berbasis IoT meningkatkan layanan kesehatan dan membantu deteksi dini pada penyakit yang ada. Dampak negatif yang pertama yaitu ketergantungan dan kecanduan. Penggunaan teknologi digital yang berlebihan seperti media sosial dan permainan daring dapat menyebabkan kecanduan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan kehidupan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Lalu dampak yang kedua yaitu pengaruh terhadap kesehatan mental. Terlalu banyak paparan terhadap media sosial dan dunia maya dapat meningkatkan perasaan cemas, depresi, dan ketidakpuasan diri terutama di kalangan remaja. Dampak yang ketiga yaitu adanya penyebaran informasi salah atau hoax. Teknologi digital, khususnya media sosial, mempermudah penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan hoax. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan publik, polarisasi sosial, dan kerusakan reputasi. Yang keempat yaitu adanya privasi dan keamanan data, yang dimana penggunaan teknologi digital yang melibatkan pengumpulan data pribadi seringkali menimbulkan risiko pelanggaran privasi. Data pribadi pengguna bisa diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab baik untuk kepentingan komersial maupun kriminal. Lalu dampak selanjutnya yaitu isolasi sosial. Meskipun memungkinkan komunikasi jarak jauh, teknologi digital dapat menyebabkan isolasi sosial dalam kehidupan nyata. Orang cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya yang mengurangi interaksi langsung dengan orang lain di sekitar mereka. Dan yang terakhir adalah dampak lingkungan, yang dimana produksi dan pembuangan perangkat digital seperti ponsel, komputer, dan peralatan elektronik lainnya dapat menambah beban sampah elektronik dan polusi yang sulit didaur ulang dan berbahaya bagi lingkungan sekitar. Tahu nggak sih kalau contoh dampak negatif teknologi digital itu pernah terjadi di Indonesia seperti berikut ini. Yohana yang bisa 12 lawan 1, kalian sampah. Lalu bagaimana cara untuk meminimalisir dampak negatif tersebut terjadi ya? Cara yang pertama yaitu dengan meningkatkan literasi digital bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Memahami cara kerja teknologi, potensi manfaat, serta resiko yang terkait dengan penggunaannya adalah langkah pertama untuk memitigasi dampak negatif yang ada. Lalu kita dapat lebih berhati-hati terhadap informasi yang telah tersebar di media sosial maupun platform digital lainnya guna memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikan atau mempercayainya untuk menghindari berita palsu atau hoax.
Cara yang ketiga yaitu dengan pantauan orang tua. Orang tua perlu aktif memantau aktivitas digital anak-anak mereka, memberikan arahan yang tepat, serta mendiskusikan potensi bahaya dari penggunaan teknologi yang tidak terkendali. Cara berikutnya yaitu dengan menghindari konten yang dapat merusak atau mempengaruhi pola pikir secara negatif, seperti konten kekerasan, kebencian, atau pornografi. Mengutamakan konten yang mendidik dan bermanfaat. Lalu kita juga dapat menggunakan pengaturan privasi yang tepat, serta memperhatikan kebijakan keamanan digital untuk melindungi data pribadi. Ini juga termasuk menggunakan kata sandi yang kuat dan memperbarui perangkat lunak secara rutin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video kali ini bermanfaat. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Dress up, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hair, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me.